Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan nama saya Yuselin Pardesi dengan NIM 170562211. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan pada Departemen Human Research and General Affairs PT Serasi Tunggal Mandiri. Nah, praktikan melakukan praktik kerja lapangan selama 13 Januari 2025 sampai 13 Juni 2025. Nah, presentasi ini akan mencakup latar belakang kegiatan yang saya lakukan, kontribusi, hingga pembelajaran yang saya peroleh selama magang berlangsung. Selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang seperti yang kita tahu bahwa persaingan di dunia kerja saat ini tuh semakin ketat dan semakin kompetitif. Nah, para pencari kerja itu harus memiliki keterampilan yang sesuai, bahkan masih banyak lulusan SMA, SMK, bahkan perguruan tinggi sendiri juga kesulitan mendapatkan pekerjaan karena kurangnya penyesuaian antara kurikulum dan kebutuhan industri. Maka dari itu praktik kerja lapangan itu penting untuk untuk memberikan pengalaman secara langsung dan meningkatkan keterampilan sebagai komunikasi dan kerjasama tim. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam profil PT Serasi Tunggal Mandiri. PT Serasi Tunggal Mandiri ini tuh didirikan pada tanggal 16 Oktober 2002. Nah, perusahaan itu, bergerak di bidang properti khususnya dalam bidang pengelolaan gedung. Nah, Wisma Indosemen ini itu, merupakan kantor pusat dari perusahaan Indosemen. Nah, jadi, eee, Indosemen itu kantor pusatnya itu ada di sini, di Wisma Indosemen ini. Nah, layanan yang ditawarkan PT Serasi Tunggal Mandiri adalah penyewa gedung, ruang kantor serbaguna, melayani seluruh kebutuhan perusahaan yang ada di Wisma Indosemen, terus melayani mulai dari lift, kartu operasional, tamu maupun pegawai. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam struktur organisasi. Di sini ada struktur organisasi dari PT Serasi Tunggal Mandiri. Di sini ada building manager, ada accounting and finance department, ada human resource and general affairs, ada engineering, terus ada security, ada BRD, ada HKG, dan ada F&B. Nah, di sini ada pelaksanaan kerja, di mana praktikan melakukan pekerjaan menginput tunjangan makan dan transportasi, dimulai dari praktikan disuruh oleh mentor, terus menerima daftar, terus membuat Microsoft Excel, menginput data, menghitung uang makan, terus melakukan cross check, jika salah perbaiki, dan masuk ke tahap menginput ulang, jika benar mencetak dokumen, terus menyerahkan berkasnya ini kepada Kepala Departemen Human Resource and General, terus kemudian membuat absensi daftar hadir. Nah, ini dimulai dengan praktikan disuruh oleh Elementor untuk membuat, absensi. Nah, di sini pabrikan membuka master data karyawan, terus membuat format Excel, terus menginput data ke format Microsoft Excel, terus akan melakukan cross check jika ada yang perlu diperbaiki, maka harus menginput data ke format Microsoft Excel. Jika, sudah benar, maka praktikan akan mengeprint data yang sudah diinput, terus menyerahkan dokumen yang di-print ini kepada mentor. Nah, di sini juga praktikan mengupdate data karyawan, di mana praktikan diberikan tugas juga oleh mentor. Praktikan diberikan formulir karyawan terbaru, terus nanti praktikan akan membuka file berisi data karyawan lama, terus nanti praktikan akan membandingkan data lama dan formulir yang baru. Jika ada perubahan, maka praktikan harus memperbaharui, menggantikan data yang ada di Microsoft Excel dengan data yang terbaru. Tapi jika tidak ada, biarkan saja. Nah, kemudian langkah yang terakhir adalah menyimpan source file. Dan terus selanjutnya adalah praktikan menginput data pelamar. Praktikan disuruh praktikan untuk menginput data pelamar ini, dokumen data pelamar diberikan oleh mentor dari tahun 2020 sampai 2024. Terus praktikan akan mengumpulkan data berdasarkan tahun, terus membuat format Excel, menginput CV pelamar dari tahun 2020 sampai 2024. Terus nanti praktikan akan melakukan cross check jika perlu adanya perbaikan, nanti praktikan akan menginput ulang CV pelamar. Terus, habis itu melakukan cross check lagi jika sudah benar, nanti praktikan akan menyimpan soft file tersebut. Di sini ada pekerjaan praktikan selanjutnya, yaitu praktikan disuruh mentor untuk menginput data pengalaman karyawan. Nah, praktikan diberi dokumen pengalaman kerja, terus nanti praktikan akan membuat format Excel, terus akan menginput data pengalaman karyawan. Nah, nanti selanjutnya akan masuk ke tahap
cross check di mana, jika perlu ada perbaikan nanti praktikan akan menginput data pengalaman karyawan secara ulang terus akan melakukan cross check lagi jika sudah benar nanti praktikan akan menyimpan soft file tersebut. Di sini ada menghitung tunjangan lembur, praktikan akan menerima 3 dokumen, yaitu daftar lembur, tunjangan shift, tunjangan makan lembur, terus nanti praktikan akan menghitung tunjangan shift dan makan lembur, terus praktikan akan melakukan cross check jika menyerahkan jika sudah benar, praktikan akan menyerahkan dokumen ke Kadep HRGA dan jika salah, praktikan akan mengembalikan dokumen ke HRGA dan akan melakukan penghitungan tunjangan shift dan makan secara ulang. Terus di sini ada kendala dan cara mengatasinya. Kendalanya, praktikan sering mengalami kekeliruan ketika input data. Terus ini cara mengatasinya, praktikan menerapkan manajemen risiko. Yang pertama, mengidentifikasi kesalahan input sebagai risiko operasional, terus menerapkan pengendalian kualitas kontrol atau quality control pada setiap tahap input, terus melakukan verifikasi silang antara data input dan dokumen sumber. Terus ada kesulitan meningkatkan langkah-langkah pekerjaan, di mana praktikan mencari metode kreatif untuk mempersonalisasikan dan memvisualisasikan informasi. Praktikan akan membuat, mind map atau diagram lalu untuk tugas yang kompleks. Terus jika kesulitan membaca formulir, yang tidak jelas, praktikan memberikan solusi ideal yaitu mengurangi ketergantungan pada tulisan tangan dan berlatih kepada formulir digital. Terus selanjutnya ada solusi mitigasi, membuat desain formulir yang lebih baik, kolomnya lebih besar, instruksinya lebih jelas, terus melakukan edukasi tentang pentingnya menulis rapi dan menggunakan huruf kapital. Nah, di sini ada kesenjangan teori dan praktik di mana, eee, pada sistem informasi manajemen ini menekankan pentingnya, teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas pengelolaan data SDM. Tapi pada praktiknya, eee masih banyak ditemukan bahwa sebagian besar data karyawan itu masih dikelola secara manual menggunakan Microsoft Excel. Nah, terus ini ada teori dari manajemen sumber daya manusia selama praktikan kuliah, fokusnya itu pada konsep strategi dan peranan HR General Affair yang lebih luas seperti kayak pengembangan organisasi, strategi rekrutmen, dan lain-lain. Tapi pada praktiknya, pekerjaan yang dilakukan itu lebih bersifat administrasi seperti menginput data dan pembuatan absensi, menghitung tunjangan. Selanjutnya sini ada keselarasan teori dan praktik, di mana praktikan menggunakan teori Herzberg two factor di sini ada teori dari higienis, faktor ini berkaitan dengan kondisi eksternal yang dapat menyebabkan ketidakpuasan, jika tidak terpenuhi, misalnya kayak gaji, tunjangan, dan kondisi kerja. Nah, pada praktiknya, PT Serasi Tunggal Mandiri menunjukkan bahwa adanya keselarasan karena pada faktor higienis faktor, perusahaan serasi itu menyediakan tunjangan makanan, transportasi, dan uang lembur. Terus ada motivator faktor di mana faktor yang mendorong kepuasan dan motivasi intrinsik seperti penghargaan, tanggung jawab, dan pengembangan diri. Nah, untuk motivator faktor ini, Serasi Tunggal Mandiri memberikan penghargaan kepada karyawan yang pensiun, memberikan emas dan jam tangan, serta menyediakan pelatihan dan training. Terus di sini ada kontribusi praktikan, praktikan berkontribusi untuk menghitung uang makan dan transportasi, sehingga meningkatkan kepuasan karyawan terhadap fasilitas perusahaan. Terus praktikan juga membuat absensi acara kantor, sehingga, kontribusi praktikan itu membantu pengelolaan kehadiran selama kegiatan. Terus praktikan mengupdate data karyawan, menjaga menjaga data akurat dan terkini untuk pengelolaan yang efektif. Terus praktikan juga berkontribusi untuk menginput data pelamar untuk mendukung proses rekrutmen yang lebih efisien. Terus praktikan mendata pengalaman karyawan, membantu analisis dan pengembangan sumber daya manusia, terus menghitung uang lembur. Nah, ini, eee, praktikan berkontribusi untuk memastikan bahwa perhitungannya itu akurat untuk kesejahteraan karyawan. Di sini selanjutnya ada kesimpulan, selama 5 bulan praktik kerja lapangan di Serasi Tunggal Mandiri, praktikan memperoleh pengalaman berharga dan dalam administrasi human resource. Praktikan berhasil meningkatkan keterampilan dan mengelola data karyawan, menyusun dokumen absensi, dan memahami proses rekrutmen. Serta keterlibatan dalam penginputan dan verifikasi data juga menunjukkan kemampuan praktikan dalam menjaga akurasi dan ketelitian. Sekian presentasi laporan magang yang bisa saya berikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya, Bapak atau Ibu. Mohon maaf bila apa ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih.